Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Episode keempat tidak sudah bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar, yang ternyata sudah banyak banget penjawab berbagai macam misteri yang terlibat. Tapi juga ada misteri besar yang juga kita bahas di konten breakdown kali ini. Nah, buat yang belum menonton, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian bisa nonton episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari kita. Oke, link nontonnya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Kisah episode 4 ini diawali dengan adegan flashback di mana ke-9 calon pengguna naga berkumpul untuk melakukan sebuah ritual. Dan terlihat di sini ada salah satu penggunanya yang diantara mereka itu mengambil cincin Godam dari tanah dan masukkannya ke dalam saku celananya. Di mana dari perawakannya ini dari samping ya, ini kayak sepertinya adalah si Chico Jericho, tapi dengan tubuh yang masih kurus dan ada kas rambut gondrongnya. Seperti kita tahu ya, penampakan Chico Jericho sudah terungkap di post credit scene Asi sebagai Godam, yang dimana dia sudah memakai cincin itu dengan tubuhnya yang sudah jadi. Dan kalau misalkan orang yang mengambil cincin ini untuk pertama kalinya adalah si Awang yang diperankan oleh Chico Jericho, berarti besar kemungkinan kalau di masa lalu Awang telah menjadi salah satu pengguna naga yang senasib dengan Angkasa, England, dan juga Deo yang ada di sana. Dan bisa jadi ya, ini adalah setup yang tepat untuk pertemuan awal antara Awang dan juga Suci, yang dimana di awal inilah Awang akan diperkenalkan sebagai karakter antagonis dalam series Tira ini. Jika dia adalah antagonis seperti pada teori tadi, maka timeline series Tira ini akan ada pada sebelum kejadian dari film Gundala dan juga Sri Asi, yang dimana di post credit scene-nya sudah ada penampakan Awang sebagai Godam. Tapi entahlah, menurut kalian gimana mengenai cincin Godam ini yang dijadikan sebagai bahan persembahan ini? Apakah ini Awang atau bukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Atau bisa jadi ini adalah orang lain, yaitu mungkin ini pengguna jauh sebelum Awang menjadi Godam. Ya, firasat gua mungkin bisa jadi orang ini adalah Haikal, yang dimana Haikal ini terkesan sangat kuat, bahkan dia dengan mudah melumpuhkan orang dengan kekuatan di atas rata-rata. Apakah jangan-jangan bahwa orang ini adalah Haikal yang saat itu masih sangat muda? Bisa jadi ya, mengingat dia di episode ini sudah tahu kalau bapaknya adalah pengguna naga dan sudah tahu bisnis kotor mafianya. Lalu kemudian mereka melakukan sebuah ritual dan mempersembahkannya kepada naga Tira untuk memberikan mereka kekuatan pada saat bulan dara yang terjadi, di mana sebuah kutukan 9 naga diberikan kepada masing-masing 9 orang dalam ritual tersebut sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat dalam frame ini ada England, Angkasa, Deo, dan juga ibu dari Widya Laksono, yang dimana mereka semua ini menerima kekuatan naga sesuai dengan warnanya masing-masing, yaitu ada Angkasa dengan naga merah, Deo dengan naga ungu, England juga memiliki naga yang ternyata di sini terungkap bahwa naganya itu berwarna naga kuning, dan juga ada ibu dari Widya Laksono yang ternyata dia juga memiliki naga berwarna biru. Nah, untuk kekuatan mereka masing-masing ini sudah kita ketahui ya, tapi yang gua mau bahas di sini adalah Angkasa, yang dimana ternyata di sini Angkasa memiliki 2 naga dalam tubuhnya. Kenapa bisa 2? Karena sudah terungkap bahwa Angkasalah adalah orang di balik terbunuhnya suaminya England, yang ternyata suami England juga salah satu pengguna dari naga. Dan kalau kita teorikan dengan breakdown kita yang sebelumnya, di mana kita pernah membahas bahwa Ayah Pengkor ternyata adalah suami dari England. Nah, ini tuh ada 2 sisi ya. Sisi pertama, kalau ini benar bahwa Ayah Pengkor dan suami England ini adalah orang yang sama, berarti besar kemungkinan cerita dari Ridwan Bahri dalam film Gundala kemungkinan ayahnya masih hidup karena dia memiliki kutukan naga dalam dirinya sehingga dia selamat dari pembantaian karyawannya tersebut.
Lalu kemungkinan ayah Pengkor ini berpikir bahwa seluruh keluarganya sudah tewas. Alhasil dia pergi ke kota untuk merantau dan mengasingkan diri. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan England dan menjadi mafia bersama di kota. Hingga mereka berdua terlibat dalam ritual tumbal 9 naga ini pada malam tersebut. Sampai pada akhirnya dia dibunuh oleh angkasa dan naganya sudah direbut oleh angkasa, yang dimana dia sudah memiliki 2 naga di dalam tubuhnya. Tapi masalahnya naga yang satu lagi ini kita belum tahu apa kekuatannya. Jadi ini masih misterius banget ya. Atau mungkin bisa jadi ini adalah orang yang berbeda dari foto ini dengan ayah Pengkor. Tapi entah kenapa ya, gue masih percaya bahwa ini adalah ayah Pengkor, yang dimana nasibnya masih belum jelas dalam jagat sinema Bumi Langit. Oke, kita keep ini dulu ya. Lalu setelah itu angkasa menghadiri pemakaman Dio karena dia sudah mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa Dio telah mati dibunuh oleh seseorang. Sebenarnya ini suatu lengkap bahwa dalam dibalik pembunuhan Dio ini sudah direncanakan oleh England di episode ketiga, mengingat dia berencana untuk membalaskan dendam kepada angkasa dan Dio, yang dimana mereka berdua ini terlibat dalam kematian suaminya England. Maka dari itu England berusaha untuk membunuh mereka berdua dengan cara mafianya yang begitu keji. Dan terungkap sudah bahwa England sini memiliki kekuatan naga pelacak, yang dimana dia bisa lompat ke sana kemari seperti kera sakti yang nemplok dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Tapi masalahnya untuk wujud naganya masih belum bisa diperlihatkan dalam episode keempat ini. Dan terlihat sini England memberikan sebuah bantuan kepada angkasa untuk menyingkirkan saingannya, yaitu Gun Mardiono, yang dimana Gun Mardiono ini adalah saingan beratnya dalam calon pembelian presiden dengan cara mafianya. Dan dia telah mengklaim bahwa semua usaha milik Dio sudah ia miliki, dan daerah Pasar Amartajaya akhirnya telah menjadi miliknya. Ini berarti di masa lalu Dio telah merebut tanah Pasar Amartajaya yang sebelumnya telah dimiliki oleh mendiang suami England. Dan akhirnya dia dibunuh dengan bantuan angkasa sebagai mentor dari Dio. Dan petunjuk ini sudah terungkap dalam episode ketiga kemarin pasca kematian Dio di tangan Suci. Setelah itu ketika Suci telah menerima ada 2 naga dalam tubuhnya, yang satu itu adalah naga kutukan dan yang satunya itu adalah naga penyembuh. Akhirnya dia mencoba berbagai macam eksperimen untuk melukai tubuhnya dengan tebasan pisau ataupun benda-benda tajam yang lainnya. Tapi hasilnya tetap sama, malahan dia bisa sembuh dengan cepat. Tapi ketika dia hendak pulang dari studio setelah syutingnya, ternyata di situ teori kita benar bahwa Widya Laksono sedang bermesraan dengan Gun Mardiono. Dan hal itu membuat Suci yang mengintipnya langsung menghindar dan pergi dari sana. Yang dimana sini Suci gak menyangka bahwa idolanya Widya Laksono ternyata adalah kekasih idaman dari Gun Mardiono yang sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Keesokan harinya akhirnya Suci menunjukkan kekuatan itu kepada Ben, dan Ben yang melihat hal itu langsung teringat sebuah petunjuk mengenai naga ungu yang telah dimiliki oleh Dio dengan kekuatan penyembuh yang sama. Akhirnya Suci menceritakan semuanya tentang pertarungan dia dengan Dio sebelum dia menuju ke tempat syuting di episode ketiga kemarin. Dan itulah yang membuat Dio terbunuh karena naga dalam tubuhnya telah pindah ke dalam tubuh Suci. Nah, hal ini memang wajar membuat Suci sangat shock mendengarkannya. Karena pasca naga Dio itu keluar dari tubuhnya, Suci kan lari kan ya tanpa melihat ke belakang karena dia udah shock dengan keadaan Dio yang kepanasan setelah mencekiknya. Akhirnya naga itu masuk ke dalam tubuh Suci dan membuat Suci pingsan seketika. Setelah itu mereka berdua melihat di berita dari Jawara.net yang mengabarkan bahwa ada salah satu anak yang hilang dari kampung tersebut. Yang memang anak yang masuk ini itu adalah Mamat yang dikabarkan menghilang sejak dari episode ketiga. Sebenarnya dia bukan menghilang sih ya, tapi kayak cuma invisible aja. Yang dimana kita tahu ya dalam episode ini semua anak-anak yang sebelumnya selamat dari ritual penyembahan tersebut tetap mereka semua menjadi targetnya karena tanda itu sudah muncul di tubuh mereka masing-masing. Meskipun ritual itu digagalkan oleh Suci. Dan itu terbukti dalam episode ini ketika Ben mencari tahu mengenai informasi Mamat yang menghilang. Ada salah satu anak yang memberikan sebuah informasi itu kepada Ben dan menunjukkan bahwa tubuhnya juga mengalami keanehan.
dan seringkali mengalami invisible beberapa detik. Nah, Ben yang menyadari hal itu langsung meninggalkan tempat itu, dan kalau yang gue lihat dari gelagatnya, sepertinya Ben ini tahu mengenai penyakit yang menggerogoti anak itu ya. Maybe ya, mungkin kita akan bisa melihat di episode yang akan datang. Sementara itu, akhirnya Suci datang kembali ke studio tersebut dan Widya memutuskan untuk melatih Suci sendiri sekaligus mengangkatnya sebagai stunt double dalam proyek film ini. Namun di sini terlihat kalau Suci merasa ketakutan dan merasa ragu karena dia sudah melihat pada malam harinya ketika aktris idolanya ternyata bermesraan dengan sang calon presiden tersebut. Ditambah lagi, Widya mengabari hal itu kepada Haikal Prameswara, dan itu membuat si Haikal sangat kesal karena ada sebuah perkataan Widya yang mengatakan, "Saya percaya kalau kita bisa melihat dia, saya percaya dia bisa sebagus kamu." Nah, hal ini membuat Haikal sangat kesal karena seakan-akan kata-kata itu digunakan oleh Widya untuk menggantikan posisi Haikal sebagai kepala stuntman kepada Suci di studio tersebut. Dan hal itu membuat Haikal jadi makin benci kepada Suci. Setelah itu, ketika Haikal sedang istirahat, England datang kepadanya dan beralasan ada anaknya yang ada di dalam studio ini dan membawakannya sebuah bubur ikan. Yang dimana hal ini sudah kita pahami kalau England itu belum punya keturunan sama sekali. Jelas anak yang dimaksud ini itu adalah Suci, yang dimana dari sini Suci akan menjadi pion dari rencana England untuk menghancurkan kekuasaan angkasa dan seluruh keluarga mafianya. Kenapa dia bisa tahu? Kemungkinan ini ada hubungannya dengan darah yang udah ia dapatkan dari tubuh Suci ketika tangkarannya yang bernama Victor telah menusukkan pisau ke tubuh Suci. Dan kemungkinan besar England sudah meneliti darah tersebut bahwa ada kutukan naga di dalam darahnya. Maka dari itu dia merencanakan semua ini untuk menjatuhkan pembunuh mendiang suaminya, yaitu Angkasa dan juga Deo. Setelah itu kita beralih ke adegan pelatihan Suci dengan Widya. Dan sepanjang pelatihannya, Suci hampir merasa bete dan dia nggak semangat dalam menjalani pelatihan tersebut. Sampai pada akhirnya anak dari Widya menjemput ibunya ke set syuting dan menyuruhnya untuk pulang. Mau nggak mau, Suci harus membatalkan pelatihannya dan akan melanjutkannya besok. Dan kalau kita perhatikan ketika si Widya ini akan menjemputnya di set studio, kita bisa melihat bahwa anaknya ini membawa sebuah action figure yang dimana ini adalah action figure dari jagoan yang pernah diperankan oleh ibunya dulu ketika dia udah menjadi jagoan yang berjaket merah, yang dimana jagoan ini juga pernah disukai oleh Suci ketika dia masih kecil, yang which is juga bapaknya juga pernah menjadi stunt double untuk peran ini ya. Nah, sampai sekarang kita masih belum tahu nama jagoan ini siapa. Apakah memang dia punya nama jagoan lain atau mungkin namanya sudah adalah Tira, yang dimana nama inilah yang akan diadaptasi oleh Suci untuk menjadi jagoan vigilante di akhir episode. Mungkin seperti itu mungkin. So, kita tunggu saja ya, karena ini asik sih kita bisa melihat anak ini membawa action figure dari ibunya sendiri. Wah, bagus. Namun pada keesokan harinya, Suci berlari kembali untuk melawan rasa takutnya kepada ketinggian. Tapi pada pelatihan kali ini, Suci ketika dia akan melompat dari ketinggian sebesar 5 meter, dia langsung dorong oleh Widya yang membuatnya jatuh dengan posisi yang terlalu berbahaya. Sehingga itu menyebabkan Suci sangat syok ketika jatuh. Dan di sini terungkap jelas alasan kenapa Suci takut dengan ketinggian. Bukan karena fobia yang miliki dari kecil, karena itu tidak jelas dalam episode pertamanya aja dia itu masih bisa naik genteng dengan tanpa penuh rasa takut. Tapi itu sudah terjadi ketika bapaknya yang bernama Rama ini jatuh dari ketinggian, dan itu membuat Suci sangat menyesal dengan hal itu. Maka dari itu ketakutan ini berasal dari bentuk rasa penyesalan dia yang membuat Suci ini selalu menyalahkan dirinya sendiri, yang membuat bapaknya menjadi lumpuh seperti itu. Nah, ketika Suci sangat syok, akhirnya dia makin kesal dan dia mengatakan bahwa pasti pembelian dia udah menjadi stunt double dari Widya ini adalah dari bentuk penyogokan Widya kepadanya agar supaya skandalnya bersama dengan Gun Mardiono tidak terekspos ke publik. Nah, Widya yang mendengarkan hal itu juga sangat syok dan juga menahan rasa emosinya karena mungkin niatnya udah ketahuan oleh Suci ya. Tapi di sini Widya tetap berusaha untuk bersikap profesional dan tetap melatih Suci untuk menyelesaikan proyek film mereka.
Ya namanya orang fobia ya, jadi bawahnya udah emosian nih kalau disuruh melawan fobianya itu. Wajar sih. Lalu ketika Haikal udah sampai ke rumahnya, ayahnya yang bernama Angkasa Prabaswara memberikan kabar kalau polisi sedang ada di rumahnya untuk meminta sebuah keterangan mengenai hubungan ayahnya dengan si Deo. Nah, karena rumahnya udah dijaga ketat oleh kepolisian, maka Angkasa gak bisa kemana-mana selain berurusan dengan polisi. Maka dari itu, Haikal anaknya ditugaskan oleh Angkasa untuk mencari tahu siapa pemilik jaket Aisyashi Starman Nusantara yang udah pernah ia tangkap jaketnya ketika pertemuannya dengan Suci di episode pertamanya. Gak pakai lama, Haikal langsung gas tanya ke semua kru mengenai jaket tersebut, dan ternyata ada salah satu krunya yang menyebutkan kalau lambang dari Aisyashi ini ternyata pakai logo yang jadul, yang dimana memang ini nyambung kepada tahun Aisyashi yang pernah dipakai oleh bapaknya si Suci yang bernama Rama waktu Suci masih kecil dulu. Nah, di saat Haikal akan menggali informasi ini, dia bertemu dengan seorang gadis aktis baru, yaitu Maudie, yang dimana dia sedang dimarahin oleh sang sutradara karena nggak bisa mengapalkan dialog selama 30 kali take berkali-kali. Sampai-sampai ada senioritas di sana antar sesama aktris, di mana Mbak Ningsi ini sombong banget yang ngecenginnya ya. Oke, lanjut. Nah, ketika Haikal udah merasa dibela oleh si Maudie karena dia udah dicengin oleh si Mbak Ningsi ini, mereka berdua akhirnya berkenalan. Dan Haikal yang ingin berterima kasih, dia memberikan sebuah wejangan kepada Maudie untuk terus berusaha dan memberikan sebuah trik baru untuknya agar dia nggak grogi saat melakukan syuting. Nah, dengan Maudie yang udah dulu dengan Haikal, akhirnya dia berpamitan dan bersiap untuk syuting kembali. Nah, ketika di hari yang dinantikan telah tiba, akhirnya sang produser ingin melihat hasil pelatihan si Suci bersama dengan Widya dengan melompat dari ketinggian sepanjang 5 meter. Akhirnya Suci bisa melakukannya, namun dengan pendaratan yang berbahaya, yang dimana ketika dia mendarat, kaki duluan yang napak ke sana sehingga membuat kakinya itu patah. Tapi karena Suci udah memiliki kekuatan naga Deo yang dimana itu bisa menyembuhkan semua luka, maka kakinya yang tadinya itu udah patah akhirnya bisa sembuh kembali dengan cepat. Dan hal itu udah dilihat oleh sang produser bahwa Suci sudah lolos dari pelatihan lompat tingginya. Tapi ada satu hal yang mengenaskan buat Suci, karena di pelatihan selanjutnya ketika Haikal akan melatih Suci untuk melakukan sebuah koreografi berdasarkan skrip yang udah dibuat, akhirnya Haikal berusaha untuk mematahkan tangan Suci agar supaya dia mau melihat sendiri apakah benar kekuatan naga dia itu udah ada dalam diri Suci. Ternyata setelah Haikal udah mematahkan tangan Suci sebanyak 2 kali, akhirnya dia bisa melihat sendiri kalau Suci bisa menyembuhkan lukanya dengan tanpa merasa sakit sama sekali. Haikal pun langsung tahu bahwa naga Deo telah berada di dalam diri Suci. Sementara itu, ketika dalam keadaan istirahat, Widya pun bercerita kepada Suci bahwa putranya saat ini sedang sakit, yang dimana penyakit ini adalah penyakit turunan. Dan penyakit ini juga sudah didiagnosis oleh dokter yang mengatakan bahwa umur anaknya gak akan lama lagi. Nah, Widya pun juga bercerita bahwa dia juga pernah mengalami hal semacam itu ketika dia masih remaja, yang dimana dia merasa bersalah karena ibunya telah berkorban nyawa untuknya. Akhirnya di sini juga sudah terjawab bahwa ternyata ketika Widya yang masih remaja itu udah sekarat ya, yang menghadapi penyakit turunannya, ibunya langsung mengucapkan mantra Ameru Irasami, yang dimana mantra ini digunakan untuk melakukan sebuah transfer roh naga kepada pengguna selanjutnya secara sukarela. Dan dari situlah naganya keluar dan berwarna biru, dan akhirnya naga itu masuk ke dalam tubuh Widya sehingga menyebabkan tubuh Widya udah sembuh dan sehat total. Tetapi sayangnya ibunya tewas di pangkuannya sehingga Widya yang melihat hal itu merasa bersalah karena merasa telah membunuh ibunya sendiri. Nah, di sini ada yang buat gua janggal ketika melihat scene ini. Kenapa pada saat transfer roh naga itu kepada pengguna lain, kenapa kondisi meninggal si ibu si Widya ini nggak terbakar seperti Deo? Sepertinya ini dikarenakan Deo telah memegang sebuah lambang kutukan yang ada pada tubuh Suci, sehingga tubuhnya menjadi serasa kebakar, dan membuat naga Deo yang ada dalam tubuhnya ini menjadi keluar karena merasa tubuhnya telah terkena lambang kutukan dari Suci.
Beda halnya kalau penggunanya itu merelakan kekuatan roh naga itu kepada pengguna selanjutnya dengan mengucapkan mantra Ameru Irasami. Makanya ibunya tewas dengan keadaan yang normal, gak seperti Deo yang menjadi abu sekujur tubuhnya. Dan dari sini kita bisa melihat kalau Widya ternyata sudah menjadi salah satu dari pengguna dari 9 naga, yang dimana kemungkinan hal ini gak diketahui oleh angkasa maupun England, karena yang mereka tahu ibunya Widya lah yang menjadi pengguna naga tersebut. Nah, kita bisa melihat juga kalau roh naga dari Widya ini berwarna biru. Nah, kemampuannya kita masih belum tahu ya apa kekuatan dari naga biru ini ya. Yang jelas kemampuannya ini pasti berbeda dengan naga-naga yang udah dilibatkan dari sepanjang series Tira ini ya. Tapi masalahnya, kalau Widya udah menjadi pengguna naga selanjutnya, apakah dia juga udah tahu mengenai gagalnya ritual 9 naga ini? Mengingat setelah ritual itu, Widya nggak terlihat sama sekali. Karena dengan gagal ritual itu, pastinya dong akan mengancam semua pengguna naga yang lainnya. Menarik ya kalau kita bahas lebih lanjut ya. Tapi kalau dari kalian gimana mengenai hal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Lalu kita beralih kepada pertemuan makan malam antara Suci dan juga Maudie, di mana Suci mengatakan kepada Maudie bahwa Haikal selama ini telah berbuat jahat kepada Suci. Dan Maudie yang mendengarkan hal itu udah bete karena dia udah ada rasa dengan si Haikal. Apalagi dialah yang memberikan Maudie semangat untuk bisa bertahan di dunia karir aktingnya. Maka dari itu, Maudie dengan tatapan yang penuh amarah langsung pergi meninggalkan sahabatnya karena dia udah merasa digurui oleh si Suci. Tiba-tiba di belakangnya ada England yang sudah menunggunya, dan si England menawarkan untuk memberikannya sebuah bantuan karena Suci sekarang sudah diincar oleh angkasa dan juga Haikal yang bersekongkol untuk membunuhnya. Tapi karena Sucinya udah curiga kepada England, akhirnya dia melakukan sebuah perlawanan dalam restoran tersebut. Dan ketika Suci hendak kabur, tiba-tiba dia ditembak oleh Victor, tangan kanan England, dan mereka memasukkannya ke dalam mobil. Dan ternyata di sini baru terungkap kekuatan naga ungu milik Deo ini hanya bisa melakukan penyembuhan cepat terhadap luka dari senjata tajam seperti pisau, pedang, bahkan pecahan kaca seperti yang udah pernah kita lihat dalam episode kedua. Tapi kekuatan penyembuhan naga ungu ini memiliki sebuah kelemahan yang dimana kalau misalkan pengguna naga ini terkena luka tembak atau luka bakar, maka proses penyembuhannya akan menjadi lambat. Baru setelah itu, England memperkenalkan dirinya kepada Suci dan dia memiliki sebuah misi untuk menjatuhkan angkasa dan seluruh komplotan mafianya dengan cara meminta bantuan Suci untuk membantunya mengurus masalah tersebut. Gua nggak yakin ya kalau si England ini akan jadi aliansi, mengingat dia juga adalah mafia yang memiliki banyak banget jaringan di mana-mana. Tapi kalau dari analisa gue ya, sepertinya England hanya akan memanfaatkan si Suci untuk menjatuhkan angkasa dengan backupnya sebagai mafia. Lalu setelah semuanya udah beres, barulah dia akan berhadapan langsung dengan Suci di akhir episode. Menarik ya kalau kita udah pikirkan matang-matang ya. Karena model villain seperti ini tuh udah sangat klise banget, dimana awalnya mereka butuh bantuan, ternyata di endingnya mereka akan menjatuhkan sang protagonis dan akan menjadi ancaman utama. Well, apapun itu kita akan lihat aja di episode kelima mendatang. Nah, sedangkan untuk cuplikan dari next episode 5 ini udah menunjukkan beberapa adegan, seperti ada sebuah adegan ketika kedatangan Suci ke rumah dari Widya, yang ternyata kedua orang tua Suci ini diundang oleh Widya Lasono untuk datang makan malam bersama. Mengingat Rama, ayah dari Suci ini, sudah pernah menjadi stand double untuk Widya di masa lalu. Kemudian terlihat di scene ini ada Widya dan Suci akan melakukan gerakan stun dengan dilapisi api, yang dimana ini akan berisiko buat Suci, yang dimana kekuatan naga Deo ini gak akan bisa melindunginya. Dan hal ini juga akan disaksikan oleh kedua orang tua Suci yang melihat Suci melakukan aksi tersebut di set syutingnya. Setelah itu ada sebuah ambulans yang diberhentikan oleh beberapa kelompok preman, yang dimana kemungkinan gerombolan preman ini itu adalah gerombolan dari pasukannya angkasa. Tapi kita masih belum tahu ya siapa gerombolan yang ada pada scene ini. Dan kita juga masih belum tahu siapa orang yang ada dalam ambulan ini ya.
Tapi kayaknya ini adalah scene yang berkesinambungan ketika Suchiya udah melakukan asisten, tapi mungkin dia gagal dalam scene itu. Akhirnya dia dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk melakukan sebuah recovering ya. Mungkin di scene itu dia akan gagal dalam melakukan asistennya. Mungkin ya, tapi kita belum tahu ya untuk next episode seperti apa. Tapi yang jelas kita akan menunggu hasilnya seperti apa. Oke, itu aja mengenai breakdown details dan easter egg dari yang kita dapatkan dari Tira episode 4 ini. Sudah ditebak oleh Gotham lagi ya. Waduh, fix nih, ini makin percaya kalau cameo Gotham akan segera muncul sesuai dengan apa yang terjadi pada versi komiknya, audio series, bahkan Wattpad novelnya juga. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan detail atau kalian menemukan teori yang gak gua sebutkan di video ini, monggo tuliskan aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kalian. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena disitu kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhu.